Coba saya mau scanning dulu lah ya. Ada Pak Ibnu Maksum nih. Pak Ibnu Maksum ada video ini beliau ya. Hmm. Pak Ibnu kucingnya kesayangan kucing kayaknya nih. Pak Ibnu boleh tahu Pak, saya mau scanning dulu background bapak-bapak, teman-teman. Saya yakin di antara teman-teman ada yang ahli lah ya. Nanti saya biar scanning dulu. Kira-kira di kita ini sejauh apa mahasiswanya. Ya udah, saya Pak Endar Suryadi dulu. Pak Endar, apa kabar Pak Endar? Baik Bapak, sebentar masih di mood. Mana moodnya? Alhamdulillah Pak Endar. Iya Bapak, sehat. Gimana Pak Endar, sehat ya? Alhamdulillah Bapak. Oke. Bapak daerah mana Pak? Saya di daerah Jakarta Selatan Pak. Jakarta Selatan. Oke. Pak Endar sepertinya kalau dari wajahnya setingkat manajer nih Pak Endar. Aduh. Enggak Pak, saya cuma ini aja Pak. Tukang Sehat ya. Pak Endar backgroundnya apa Pak? TI kah Pak? TI Pak. TI, Alhamdulillah. Berarti Bapak sudah cukup familiar lah dengan istilah dengan Orkom ini ya Pak ya? Sedikit. Oh. Mungkin spesialisnya apa Pak? Back end kah? Security kah? Saya security Pak. Oh, luar biasa. Saya jadi Iya. serem ini Pak. Ya wis. Iya. Oke, makasih Pak Endar ya. Sama-sama Bapak. Jadi hari ini saya mau ngobrol dulu Pak dalam Iya rangka Pak. scanning ya. Silakan Artinya Pak, silakan. scanning itu memahami peserta dulu. Jangan-jangan peserta ada yang udah jauh hebat Pak, gitu ya. Iya Pak. Oke, tadi sempat buka Pak siapa? Pak Putu Aridharma, ada Pak? Pak, malam Pak. Wah, luar Salam biasa. Pak kenal Putu sehat dari Pak. Bali. Ye. Oke, Pak, boleh tahu Pak, Bapak daerah mana Pak? saya masih di wilayah Bali, Pak. Ah, Bali. Ye. Bali beneran Pak? Bali asli Petiang, Pak. Betul-betul orang Bali saya, Pak. Oh, bukan lagi tugas ke Bali, bukan? Bukan, saya kelahiran orang Bali, Pak. Di Dan Bali, tinggal di di Bali Pak. Buleleng. Oh, Betul. tuh, bener kan? Boleh tahu Pak spesialisnya apa Pak? Kalau saya bukan dari teknik, Pak. Saya memang di warehouse. Tapi Oh, di warehouse ya Pak? ya di warehouse pakai sistem semua. Pergudangan ya? Ye. Oke, itu ada hubungan erat juga Pak kalau diteknologikan itu Pak. Ya, Mantap. karena kami pakai teknologi juga ada dari Orlan Shop juga, Pak, gitu. Siap, siap, siap. Bapak Ibu, suara speaker dari sini terdengar nggak di sana ya? Terdengar Pak, Sangat jelas, Pak. Oke, kalau gitu saya mau izin Pak. Mungkin 10 menit kita break dulu aja ya. Habis itu kita ngobrol lagi ya. Atau 15 menit lah ya. Mungkin teman-teman ada yang mau menjalankan ibadah dulu. Tapi memang saya ini berhadapan dengan speaker suara azan langsung nih. Takutnya kalau udah azan masuk langsung gitu ya. Ya Pak. Oke, Salat jadi maghrib dulu Pak. ya kita sholat maghrib dulu ya. Nanti kita Ya Pak. lanjutkan ya. Ya Pak. Oke, Ya Zoom-nya Pak, nggak usah makasih ditutup. Pak. Teman-teman bisa dihimbau dulu buat yang bisa masuk boleh masuk gitu ya. Ya Pak. Ya, Terima baik Pak. kasih ya Pak. Yuk, Nanti habis masih. maghrib saya baru open cam ya. Baik, Ya. baik. Baik Ya, Pak. siap, Pak. Maaf Pak, kembali lagi jam berapa ya Pak? Jam 6.15 lah ya. Ya Pak, Nggak apa-apa kecepatan atau gimana? Hah? Enggak ya? Aman Di Pak. rumahnya. aman Pak, aman. Aman. Oke, siap. Ya udah. Aman, Pak. Aman, Pak. Rebahan dulu aja Pak, ngopi dulu ya. Oke. Siap, siap, siap. Siap, siap. Mau Oke, mandi oke. dulu Pak. Ya, mandi dulu boleh. Mandi aja ya Pak, jangan yang lain Pak. Enggak banyak. Kan banyak Udah nyala. target ya, misalnya ada target ya. Udah istirahat. Ya. Jam berapa? 7. Setengah 7. Kagak, gue minta 3. Orang jauh-jauh banget. Sisanya 4-nya si Rita Judin yang ngerjain. Iya. Nih, kerjanya gini. Enggak semuanya di ping. Artinya kita kayak audit lah, audit aset. Jatuhnya kayak lu audit aset Pertamina lu. Nih, pertama nih kita foto di ini nih, di nomor ininya, terus ngisi buku tamu, ya kan? Dari spin aja, kan ntar ada surat tugas ya. Terus yang ngisi buku tamu, foto
itu nama istilahnya nama teknisi support lah, vendor lah perusahaan. Nah, terus ini apa namanya isi buku tamu. Nah, buku tamunya lu foto, pakainya ini ya, geotek ya. Enggak, yang ini minta tolong sama pengawasnya, kan tadi dampingin sama orang. Ya, fotoin aja gitu. Bang, minta tolong fotoin gitu. Terus ini foto, terus ininya lu foto, ininya, ya ini selfie kita. Terus ini foto, terus, nah ini apa namanya kayak tangki pendamnya lu foto, ya kan? Sini pulau pompanya, fotoin, tuh. Semuanya ya, semua nomor tuh. Jadi bersalah tuh. Jadi misalkan kan dia kan depan belakang tuh 1 2 kayak gitu gitu nah, lu foto. Heeh. Terus nah ini PC pos ada di office-nya dia foto. Ya kan. Nah, terus ini alat ukur ininya digitalnya tuh buat ada di office juga. Namanya ATG, bilang aja. Nah, dia biasanya bentuknya udah modul begini, kalau enggak dia udah aplikasi di PC. Enggak, di PC-nya dia sini. Nah, lu tinggal bilang aja, Bang, mau ngecek ATG-nya gitu, ngerti dia. Terus di sini ada 2 tipe pom bensin. Yang tipe benzi itu biasanya orang kedua dari Pertamina. Ya namanya benzi. Nah, benzi ini orang kedua dari Pertamina. Nah, orang kedua ini apa namanya di ini lagi ke si pemilik SPBU, kerjasama lagi. Nah, itu namanya benzi. Jadi pakai perangkatnya dia nih, di franchise lah ibaratnya. Nah, kalau yang begini, ini ada yang ibaratnya aplikasi begini, ini di apa namanya Pertamina ya reguler. Nah, biasanya itu kalau yang Pertamina di apa depannya itu pakai edisi, kalau nggak pakai tab. Lu pernah ngeliat nggak? Kalau dia transaksinya pakai edisi tuh, maksudnya lu mau ngisi gitu kan dia suka mencet edisi tuh. Nah, itu kemungkinan Pertamina langsung. Ya, nah di sini ada modul distribusi. Biasanya adanya di dekat posnya ini apa PC pos. Nih modulnya nih. Modulnya begini. Dia buat distribusin, jadi buat onlinein pengaturan dari pos, dari PC diatur buat keluar pom ya, namanya modul FDM. Ini Benzi atau Pertamina kemungkinan ada punya, tapi ada beberapa kemarin dia nggak ada beginiannya, pengaturan ini nggak ada. Nah, terus ntar sama gua ntar kan tandem sama gua. Terus ini router, biasalah router. Hitung routernya ada berapa kan, bisa difoto. Ada router dalam, router luar. Dan Pertamina juga nih. Routernya kemarin mah 1 doang. Ini router all in. Jadi buat internet semuanya tuh. Sweet hub di sana ada berapa poin, jebret. Terus UPS, ya kan. Nah, ini konektor LAN yang connect ke Sweet Hub sama ke access point. Nah, lu fotoin tuh kabelnya sih sebenarnya nih, fotoin. Tuh kayak gini kan. Ini kan apa namanya PoE pasif nih, pasif. Lu fotoin lah gitu. Tuh ada keterangan di situ kabelan router switch, kabelan switch hub access point. Nah, terus ini koneksinya berarti kan LAN tuh, ya kan? Lokal area. Ini yang PC ya, PC biasa foto di sini kan dia samping nih. Foto, cekrek gitu. Ya. Terus, nah ini enggak foto kita, HP. Terus ini memori kapasitas PC pos, ya kan ini drive D kapasitas, ESC, C, D dan berikutnya E, G, sebagainya lah kalau emang ada di sono. Di PC kan masing-masing tuh. Terus ini Windows versi
Terus versinya juga harus dicek, ya kan? Nah, ini kalau yang gue bilang Pertamina, dia ada aplikasi ininya nih, biasanya tuh. Jadi buat monitoring pomnya di depan. Nah, ini ntar yang kita ping sebenarnya. Jadi kalau yang bensin nggak usah diping, nggak perlu, nggak ada juga, nggak ada aplikasinya ya. Nah, selalu kebuka. Ya bilang aja ntar sama si pengawasnya, Bang mau cek ini Bang gitu. Apa sih namanya tadi kalau ini? Nah ini FCC, bilang aja FCC gitu. FCC Bang. Kita diarahin sama dia. Iya, itu sama gua. Nah ini terus, ini kan udah. Nah ini apa namanya buffer nanti. Jadi kita habis foto yang di belakangnya itu, kita kirim tuh ke harddisk Pertamina buat minta data buffer ini nih. Buat data buffer tuh kayak ya stoknya sih. Maksudnya dari pusat server Pertamina pusat dibandingin sama nanti punya dia. Gitu-gitulah pokoknya. Di dashboard. Sama yang di sono lihat. Nah, gitu-gitulah pokoknya. Itu sudah sini membandingkan angka stok di pos dengan yang ada di ATG. Nah, ini kalau yang Pertamina. Jadi ATG itu yang modul monitoring stok, terus tangki pendam, iya tangki pendam gitu. Terus ini apa? Otomatis. Nah, ini mau foto ATG udah. Nah, ini habis kita ngecek itu, terus kita suruh ngecek manualnya nih. Manual dipping. Jadi manual dipping itu benar-benar manual diukur kayak penggaris ya. Jadi di ini sama dia, nah kita foto. Catat, terada itunya kan catat. Buat nyatet gitu. Mm-mm. Jaringan LAN, foto, ceket. Nah, sebenarnya kalau kondisinya, makanya gue belum dapet nih yang model Pertamina. Kemarin dapetnya yang bensin mulu. Jadi bensin mah cepet. Nggak nyampe sejam lah, paling sejam, foto kita kirim, suruh ngecek tuh. Nah, jadi gini, ntar gue ceritain dulu. Dan nih, ini, nah ini yang gue bilang, ngepingnya itu ngeping di pos. Artinya di sono tablet atau di edisinya, itu udah kelihatan nanti di aplikasi nih, IP-nya berapa, nah ini yang kita ping. Jadi kalau yang benzi, nggak ada kan, dia biasanya pakai monitor doang tuh, lu tau kan? Self service tuh kan, kayak gitu, nah itu benzi tuh. Nah itu nggak usah kita ping-ping tuh. Ping, nah terus ini tablet, kalau emang di sono tablet kan kayak gini, versinya kita cek. Nah cuman permintaan dari Pertamina harus dinaikin nih versinya nih. Tuh biasa. Ada gitu. Ini yang edisi ya, kalau ini enggak. Tapi kalau misalkan kondisinya tidak memungkinkan dan rame, kita bikin BAST. BAST, bikin apa sih istilah itu? Iya, ditulis kalau kondisinya rame, tidak memungkinkan untuk naikin versi gitu kan. Terus ini apa namanya panel listrik, potongin jeret, udah gitu doang kan sebenarnya mah. Pakai seragam putih, baju putih, lu punya nggak baju? Ada ya? Biasa, biasa aja. Nggak apa-apa, yang penting mah bajunya yang putih, aman ya. Kayak si Aib punya kali. Sudah nggak buat nah, bebas. Ini putih, ditanya putih. Soalnya kalau nggak putih suruh balik lagi, suruh foto ulang. Nah, ini bukanlah PI. Nah, satu store insentifnya 50.000. Ya, 50.000.
Nggak tahu lebih. Gua rasa sih lebih. Nah, ini jadwal buat berikutnya. Kan ini tanggal 9 besok. Tanggal 13 masih bisa gua kasih si Adi. Si Adi mau ke situ kemana? Surabaya katanya kan. Makanya ini kita berdua. Gua mintain kita berdua. Nah, tanggal 14 daerah Karet, Pasar Kemis nih lu. Tanggal 16 sendirian, udah sendirian. Tanggal 16 terus ke Lele Sindang Sari. Nah, Pak Munji besok gue tandemin sama si Adi. Cuman belum bisa gue lepas begini. Tahu sendiri Pak Munji. Stepnya begitu, yang make yang begitu aja masih nanya mulu sama aja begini. Sebelum yakin gue. Nah, makanya di sini gue juga apa namanya ngikut ngerjain. Karena si Adi nggak ada. Gitu maksud gue. Jadi nggak ada. Sini, Rempoa, Pahlawan, Jalan Pahlawan. Makanya ntar gue yang jemput lu aja, jangan lu yang kesini. Benar mandir. Selalu lah, masuk pagi, jadi enak. Sebenarnya di sononya nggak mesti jam berapa, tapi lebih enak kerjanya pagi. Kayak kemarin gue aja pagi tuh. Pagi enak. Ya, satu store. Nah makanya ini yang dua store gue bagi dua, lu sama gue. Nah, gue kasih, kecuali yang tanggal 24 nih, dua-duanya kasih ke gue aja nggak apa-apa. Benteng Betawi sama apa Sukabakti tuh Curug tuh. Nah, tanggal 24 tapi itu sebuah bisa tandem sama gua, jadi kita diskusikan. Lalu WA siapi dulu dah. WA dulu tanya Bang ini Pak, ini gimana Pak yang kemarin? Saya dengar-dengar tuh anak-anak udah ada dibayar. Hitungan saya gimana ya? Ya nggak begitu lah, maksudnya kan masa yang mentang-mentang kayak kita ngomong ini masa nggak ada basa-basinya? Ya kan namanya profesional lah. Ini gue ngetekin coba. Biar dapat duit. Kalau kemarin gue udah nanya, si Api belum ada jawaban. Nah, maksud gua kalau lu nanya lagi, ya kan ini tuh lumayan. Gua itu gimana? Oke, selamat malam teman-teman semua. Malam, Mbak. Malam, ya oke. Kita Malam, tunggu Pak. Malam. malam ya. Ini sepertinya sudah banyak nih sampai 3 halaman. Bisa jadi yang tadi keburu keluar udah masuk lagi ya, sepertinya ya. Sudah 55. Nah, Tadi sekitar 70-an, Pak. kita sekitar 70-an ya. 72, Pak. Wah, luar biasa. Jadi sepertinya Pak dengan 72 ini saya nggak mungkin manggilin satu-satu ya Pak setiap Zoom kita gitu ya. Karena nanti waktu kita habis buat ngabsen nih Pak. Ya, nah, saya positive thinking lah. Jadi kalau teman-teman ada yang belum bergabung, saya anggap lagi dalam perjalanan gitu ya, lagi rapat gitu ya. Jadi Ya, Pak. Dianggap sesempatnya absen pengen semua, Pak. gabung, silakan gabung. Kalau bisa gabung jam 5, jam 5. Kalau ternyata bisa mendaratnya jam setengah 6, masuk aja setengah 6 gitu ya. Jadi absennya nanti teman-teman tulis aja di chat Pak namanya gitu ya. Jadi namanya ditulis aja di chat. Nanti saya rekap ke dalam absen untuk mengabsen teman-teman gitu ya. Nah, kurang lebih strategi saya begitulah teman-teman ya. Jadi dengan 70 ini kalau saya panggil satu-satu nanti waktu kita habis buat manggil strateginya ya di chat itu ditulis aja nama teman-teman lah. Jadi nggak usah tulis hadir gitu. Jadi misalnya Pak Budi Slamet, ya ketik aja Budi Slamet Riyadi gitu ya. Oke.
Siap ya. Jadi ya sebisa mungkin kita. Nah, nanti kalau teman-teman hadir jam 6.15 ya sudah masuk saja. Tulis nama gitu ya. Nah, terkait materi yang tertinggal ya saya rasa teman-teman nanti bisalah menyesuaikan ya. Nanti materi-materi juga saya share gitu. Oke. Baik teman-teman, jam 6.15 pertama. Oh, saya udah kelihatan wajahnya ya. Oke. Sudah, Pak. Cukup ganteng lah ya, cukup muda ini. Sudah ganteng sekali, Pak. Masih Iya, 17, Pak. masih 17 ya. Jadi saya juga ketika saya lihat teman-teman di sini saya agak pede lah. Rupanya wajahnya hampir sebaya lah sama kita ya. Jadi kita ada yang kelahiran 2000, mungkin ada kelahiran 90, 80 mungkin ya, Pak ya. Nah, kalau saya kelahiran 70, Pak. 70 akhir gitu ya. Cuma memang eh, giginya udah habis sih gitu, Pak. Jadi saya saya sendiri backgroundnya sebenarnya dulunya Pak lulus S1 itu tahun 2000 Pak. Backgroundnya saya IT 2000 2000 itu sempat jadi programmer lah di Batavia Air selama ya di Batavia Air sekarang kan sudah nggak ada ya. Dari junior, senior sampai IT manager di tahun 2025 saya migrasi jadi dosen gitu ya. Karena kebetulan waktu itu ada teman saya megang kaprodi di salah satu kampus, terus dia minta keterlibatan praktisi lah di dalam dunia pendidikan gitu ya. Nah, jadi saya lebih memilih ya udahlah saya menjadi dosen aja lah gitu dibanding menjadi eh, ya yang tadi-tadi itu gitu ya. Nah, saya ngerintis dosen itu sejak tahun 2005 sampai sekarang. Nah, memang dosen iya, praktisi iya dulunya gitu ya. Nah, sekarang sampai dosen. Nah, kalau pendidikan akhir saya ya alhamdulillah S1-nya komputer, S2 komputer, sekarang lagi S3 komputer, Pak. Jadi tinggal 2 kali sidang lagi, memang belum beres sih gitu ya. Dan sekaligus saya juga aktif sebagai konsultan narasumber di beberapa departemen pemerintahan, gitulah. Oke. Nah, itu aja dulu Pak ya. Nah, secara singkat, saya sebenarnya besok-besok kalau kita sudah mulai on time jam 5, mungkin nanti ibadah maghribnya agak panjang lah ya. Atau nanti saya minta kesepakatan teman-teman gitu ya. Pas ketemu, yang pasti kalau saya daring di sini, pasti ketemu azan maghrib itu suaranya tabrakan Pak gitu. Karena memang kebetulan ruang ruang studio saya ini berhadapan dengan speaker musola di rumah itu ya. Nah, jadi di jam pas maghrib itu mau nggak mau suaranya tabrakan. Nanti saya tawarkan ke teman-teman, kita mau break, nyambung lagi, atau kita mau sudahi. Nah, itu pasti tergantung kondisional lah, gitu ya. Oke. Ke berikutnya teman-teman, saya sangat memahami kelas kelas jam 5 ini adalah kelas eksekutif, di mana teman-teman bekerja. Betul ya? Oke. Yang pasti yang mau Betul, saya Pak. kasih jaminan ke teman-teman ya sudahlah, saya juga tidak mempersulit urusan absen gitu ya. Oke, Pak, absen jangan sampai teman-teman bela-belain naik motor buka Zoom gitu ya. Sambil naik motor Zoom-nya nge-zoom gitu ya. Itu kan bahaya juga ya. Kalau bisa mendarat, mendarat. Mendarat itu minggir dulu ya. Kalau emang lagi ada urgent rapat, silakan rapat gitu ya. Oke. Cuma nanti pola teman-teman yang bekerja ini kan udah paham lah. Ketika ada kegiatan yang bersama-sama, teman-teman harus bisa manage, betul ya? Nah, misal ketika teman-teman menganggap rapat perusahaan jauh lebih penting, ya sudah. Berarti kan konsekuensinya teman-teman mencari tahu apa yang dipelajari yang tadi teman-teman nggak hadir. Kan begitu ya? Oke, sama ketika teman-teman ada 2 kegiatan rapat harus ikut salah satu, ya salah satu diikuti, yang nggak diikuti ya teman-teman harus mencari tahu bahasnya apa sih yang tadi di situ kan gitu ya. Nah, saya pikir teman-teman yang bekerja ini punya kemampuan manage waktu. Oke. Nah, kalau ditanya soal mana yang harus dikalahkan, sebenarnya nggak ada yang harus dikalahkan dan nggak ada yang harus dikorbankan. Yang ada adalah ditunda, kan gitu ya. Jadi diatur aja lah ya. Oke.
Kemudian biasanya saya nanti kalau memang sudah banyak, saya tangkap layar di Di sini awal. aja kemarin ada sana belajar. Kamu udah belajar? Matematika belum kata Om tadi. Sebentar, saya colok dulu ini saya nih, baterai. Oke. Oke, ya sudah. Nah, habis itu sudah teman-teman ya. Nah, kemudian mata kuliah kita itu adalah teman-teman habis ini ada kuliah online lagi nggak? Ada Pak. Ada jam 7 ya? Ya Pak jam Oke, 7. ya sudah. Nanti saya selesaikan nggak sampai jam 7 lah ya. Sekian mungkin 15 jam 7 kurang 15 gitu ya. Mungkin ke depannya kalau kita tepat waktu jam 5 ya mungkin agak longgar lah buat teman-teman habis maghrib ya. Nah, karena tadi saya mohon maaf agak telat karena memang saya sedikit berlari tadi gitu ya, naik ke lantai 3, tapi ya sudahlah gitu. Nah, intinya mah teman-teman arsitektur dan organisasi komputer kita itu hari ini saya belum buka slide ya teman-teman ya. Kita masih ngobrol dulu. Saya mau merubah mindset gitu ya. Nah, karena memang ini semester 1, tapi ada yang SI semester 5, ya mungkin ada yang bergabung juga. Tapi yang pasti saya rasa teman-teman sepakat lah. Kira-kira apakah teknologi itu penting atau tidak? Gitu. Mungkin ada yang mewakili lah. Mungkin saya tembak-tembak. Ngelihat aja ada Pak Nofri nih, Nofri Reza, Open Camp. Yang Open Camp itu biasanya PD Pak, ganteng dia Pak. Gimana Pak Nofri? Kira-kira menurut Pak Nofri sepakat nggak teknologi itu ya penting Pak sekarang dan ke masa depan Pak? Sepakat sekali Pak. Sepakat ya? Oke. Apa-apa sekarang kan udah teknologi Pak. Cepat. Iya. Bahkan kalau teman-teman lah, ini saya bicara soal mindset teknologi ya Pak, sebelum kita bicara soal arsitektur, oke? Nah intinya Pak, kalau Pak Nofri tahu kelahiran tahun berapa ya Pak? Saya kelahiran tahun 92 Pak. Wah tuh 92 kan saya nggak salah Pak. Saya adiknya Pak Nopri nih Pak. Saya tahun 99 nih Pak. Pak Budi saya 76 Pak. Saya 76. Oke. Pak Budi Slamet kelahiran tahun berapa Pak? 90 Pak. Oh 90 Pak Ade. Ya oke. Ya, Baik. 89 Pak. 89. Ya udah, kayaknya kalau kelahiran 90 itu kayaknya masih sempat merasakan kotak pos nggak Pak? Pos Indonesia. Masih Pak, disket masih ngerasain saya Pak, disket. Nah, Flop disket ya itu. Pak. Oke, saya Masih coba bagi ngerasain, layar. Pak. Oke, saya coba bagi layar dulu Pak ya. Jadi ini Pak Pentium Nopri, Pak 2 Ade, Pak. kenapa saya ngangkat dari situ kan ada juga yang memang anak-anak kita yang kelahiran 20 Pak, gitu ya. Yang ikut kuliah ini masih kelahiran 20 gitu ya. 2020 gitu misalnya. Nah, kalau kita lihat nih ya teman-teman ya, ini teman-teman ya terlepas teman-teman sudah merasakan atau enggak lah ya. Ini saya coba buka misalnya Pos Indonesia gitu ya. Nah, oh kotak pos ya, kotak pos, kotak pos. Oke, ini contoh kotak pos ya. Gambar saya kelihatan ya Pak, teman-teman ya. Ya Pak. Kan Pak. Oke, Jelas Pak, jelas. ya ini kalau kelahiran 90. Jadi ini kan benda-benda purba, Pak, teman-teman ya. Betul ya? Benda-benda purba yang orang hidup di zaman benda-benda ini masih hidup sekarang gitu. Kayak saya nih, masih hidup, Pak. Kayak Pak Nopri yang lahir 90 ini merasakan kotak pos Indonesia nih. 90 udah merasakan ngirim surat belum, Pak? Sudah. Udah ya. Jadi Sudah. kalau teman-teman bayangin, dulu kita ngirim surat itu begini loh. Ini kan kotak-kotak pos ya. Jadi di setiap halte, di setiap pojok itu dipasang kotak pos nih. Dimana kalau kita berkirim surat, masukin di amplop, amplopnya dikasih perangko, betul ya? Ada 3.000, 6.000 ya. Dimasukin kotak pos, nanti ada mobil yang menjemput, mengambil isi surat ini gitu. Dulu mah begitu dulu ya.
Nah, sekarang benda ini udah nggak ada, bahkan jarang dipakai. Saya nggak tahu juga di daerah teman-teman masih dipakai nggak kotak surat ini, Pos Indonesia. Udah enggak kayaknya Udah ya, dibongkar, Pak. udah dibongkar. Nah, ini maksud saya, Pak. Jadi, saat ini mungkin kita belum terlalu aneh melihat kotak surat seperti ini, Pak. Nah, tapi nanti mungkin di zaman anak kita, di zaman cucu kita, mereka akan terheran-heran, Pak. Masa iya ngirim surat kotak begini dipasang setiap pinggir jalan gitu ya. Nih, kalau saya buka lagi nih, teman-teman ya, ada telepon. Sempat merasakan nggak telepon umum? Oh ini Pak. Wartel, wartel. Oh, telepon umum. Kenapa? Masih Pak, Gambarnya masih. Pak ya. Koin. Telepon koin, bahkan sampai ada telepon kartu. Ini sebelum sebelum keluarnya Nokia pisang lah, betul ya? Oke. Jadi teman-teman, adik-adik, terlepas ini saya anggap di kelas ini lintas generasi nih ya, lintas generasi. Saya coba nanti membuktikan lah yang lintas generasi ini. Saya coba lihat apakah benar di sini lintas generasi, dan saya pikir ada yang memang kelahiran tahun 2000 gitu ya. Oke. Nah, ini dulu telepon kita begini nih, ada telepon umum ini di halte nih, di halte, di pojok-pojok sekolah, di dinding-dinding kantor, itu ada telepon umum di jalanan nih, teman-teman ya. Tuh. Tuh ya, kalau antrinya juga dulu bisnis telepon umum berkembang gitu ya, dulu di bawah Telkom. Nah, seiring kemajuan teknologi, nah telepon ini udah mulai hilang. Bahkan sekarang udah nggak ada kayaknya telepon umum ini. Oke, apakah masih dipakai atau enggak? Saya kurang tahu juga, gitu ya. Tapi yang pasti dulu pakai koin bisa ini, gitu ya. Nah, kemudian telepon umum ini udah mulai hilang seiring perkembangan generasi, gitu ya. Nah, sempat lagi hadir, habis itu hadir misalnya apa ya? Ada Nokia pisang. Nih, zaman-zaman 90-an ini HP begini, seperti ini HP kita nih, gitu. Ya. Pager, Pak, pager. Ya, setelah ini pager dulu apa HP ini dulu ya, Pak, kira-kira? Pager Pager dulu dulu, Pak. Pak. Pager Pager Pak. dulu. Pager dulu, Pak. Oke. Pager, ini Pak, pager ya. Pager, saya lihat dulu. Nah, yaudah saya ceritain sejarah pager gitu ya. Pager dulu ya, Pak. Oh iya, betul. Nah, ini dulu pager, Pak. Saya dulu sempat punya pager ini, punya orang tua sih dulu ya. Jadi pager ini sebagai alat mengirim pesan teks. Kalau dulu sekarang itu SMS lah, Pak, gitu ya. Jadi memang benar-benar pager dulu. Nah, media untuk berkirim pesan ini lewat pihak ketiga, Pak. Jadi pengirim pesan telepon ke nomor operator, lalu kita ungkapkan apa yang ingin kita pesankan, operator mengetik, lalu mengirim ke nomor pager tujuan. Nah, sehingga nanti ada pesan teks bunyinya titit titit gitu ya, lalu kita baca. Betul ya, Pak ya? Betul, Pak. Nah, Pak. seiring pager ini hadirlah yang tadi Nokia, Nokia pisang, Pak. Nokia pisang ini kemampuannya belum. Ericsson Bata dulu, Pak. Ah? Ericsson Bata. Ya, ada Batu Ericsson Data. Oh iya, betul ya. Oke. Ya, kayak ginilah HP kita dulu, Pak. Ya, nggak sehebat HP sekarang. Dulu dia mengadopsi teknologi SMS. Betul ya, Pak ya? Oke. Adik ya, teman-teman semua. Nah, pager ini mulai hilang seiring kemampuan SMS pada HP yang saat itu keluar, gitu ya. Jadi kemampuan pager tadi, teknologi SMS-nya diadopsi oleh HP, sehingga orang menganggap sudah punya HP ya berarti punya pager gitu. Walaupun hari itu masih ada yang pakai dua sih, HP dipakai, pager dipakai gitu ya. Tapi lama-kelamaan pager itu hilang, Pak. Betul ya? Oke. Nah, teknologi SMS ini terus berkembang, Pak.
terus berkembang, bahkan sampai sekarang di zaman sekarang ini Pak, ya smartphone yang sekarang itu masih ada teknologi SMS-nya, betul nggak? Betul, Pak. Betul, Pak. Pertanyaannya adalah apakah masih ada yang mau pakai SMS Pak? Gitu. Contoh misalnya dengan Pak Nopri tadi saya mau berkirim pesan, kira-kira Bapak lebih memilih SMS atau WhatsApp Pak? WhatsApp. Sekarang WhatsApp loh, Pak. Masih ada yang mau ngirim pesan pakai SMS. Kalau kalau orang kayak kita aja yang udah tua-tua ini Pak, orang kayak saya yang termasuk manusia purba nih Pak, ya gitu ya. Saya ini orang ya kira-kira masih mau ngirim pesan nggak pakai SMS? Kayaknya udah enggak deh Pak, gitu ya. Nah, kenapa? Karena menganggap ya SMS kena pulsa. Di WhatsApp kan udah diadopsi semua, betul kan? Pakai paket data, betul ya? Oke. Nah, kayaknya teknologi SMS ini juga akan hilang, Pak, gitu ya. Nah, berubah menjadi apa nih yang sekarang untuk messenger itu, Pak? Ada WhatsApp. Oke, betul ya, ada WhatsApp ya. Ya, Nah, Pak. ada apa lagi, Pak? Telegram, Telegram. Terus apa lagi, Pak? email, Email. Line, betul ya? Ya, Pak. Line ada apa ya, Pak? Line ya? Ada, Pak. Ada Ada micat, Pak. ada Ada micet. micet, pengguna Nah, itu sekitar, yang saya Pak. tunggu, Pak. Ya, betul ya. Pengguna sekitar. Iya, saya nggak mau ngomong, Pak. Cuma akhirnya terungkap juga sih, gitu ya. pelaku tuh, Pak. Pelaku itu, Pak. Aplikasi hijau, Pak. Logonya hijau pokoknya, Pak. Iya. Iya, micet. Micet juga untuk ini kan, Pak. Untuk berkirim pesan kan. Cuma Iya, Pak. kayaknya masing-masing punya spesialisasi sendiri, Pak. Gitu ya. Jadi kayaknya nginstal WhatsApp doang nggak cukup, Pak. Oke. Nah, nginstal lah micet. Dan teknologi HP sekarang bisa menyembunyikan aplikasi, Pak. Biasanya micetnya disembunyikan. Betul kan? Eh, Yang jawab iya, betul berarti. nggak apa-apa lah gitu Bapak ya. tahu Jadi aja triknya, Pak. ya disembunyikan. Kalau dulu mah Xiaomi Redmi itu sempat dual dual apa ya? Dual OS, Pak ya. Partisi ya. Nah, sekarang Yang udah ketawa hilang. itu pengguna itu, Pak. Ah, saya bukan pengguna, Pak. Cuma karena saya pelaku Member. teknologi harus tahu, Pak, apa yang terjadi di dalamnya. Jadi Member riset, yang Pak. ini member Oke, cuma saya mau kasih ilustrasi, Pak. Artinya perkembangan teknologi ada negatif, ada positif, gitu ya. Nah, kayak Ya. Pak Nofri ini, Pak Budi Slamet, gitu ya. Pasti udah punya anak ya, Pak? Belum, Pak? Udah, Pak. Nah, sudah. Berarti kita harus paham lah, Pak, teknologi sekarang kayak apa. Jangan sampai anak-anak kita salah dalam memanfaatkan teknologi, gitu ya. Nah, di sini kalau kebetulan ada adik-adik, ya berteknologilah dengan cerdas, gitu ya. Karena teknologi itu kalau mau disalahkan jadi salah, diluruskan jadi lurus, gitu ya. Nah, jadi seharusnya teknologi menjadi alat bantu, ya, alat bantu teman-teman, membantu memudahkan komunikasi, betul kan? Membantu Betul, Pak. memudahkan apa ya pekerjaan ya, ya bisa juga membantu memudahkan cari jodoh, cari teman singkat kan begitu kan, nah gitulah. Nah, itulah teknologi. Nah, ilustrasi tadi teman-teman, ternyata teknologi mampu merubah pola kehidupan masyarakat. Contoh yang asli lagi nih, ojek online, tahu ya ojek online ya. Nah, ojek online itu di tahun 90-an itu profesi tukang ojek itu memang ada, betul kan Pak ya? Tuh, Pak. Maaf nih, saya sebut tukang ojek nggak apa-apa. Hari ini namanya ojol. Dulu kan namanya tukang ojek ya. Pak. Itu salah satu profesi yang kalau sama ibu mertua itu paling di nomor terakhir kan Pak, gitu kan? Apa pekerjaan calonmu? Tukang ojek. Wah, carilah yang kantoran, kan begitu ya Pak? Nah, satu profesi yang diremehkan oleh calon-calon mertua, Pak. Kenapa? Karena saya dulu merasakan itu, Pak. Saya sempat ngojek, Pak, masa kuliah-kuliah itu ketemu pacar yang agak high, saya di apa ya? Ya udah nggak dilihat lah, Pak, gitu ya. Oke. Nah, profesi tukang ojek itu sampai sekarang ada, Pak. Betul ya?
Nah, apa yang membuat dia hebat sekarang, Pak? Ada teknologi yang hadir mendampingi tukang ojek tadi, Pak. Namanya aplikasi ojol, ojek online. Betul ya? Nah, Betul, Pak. sehingga profesi ojek online ini terangkat derajatnya, Pak. Betul ya? Karena teknologi. Gitu loh. Oke. Bahkan orang yang bekerja sekalipun yang udah punya penghasilan ingin nyambi jadi driver Gojek, Pak. Betul ya? Nah, ada yang nyambi, Pak. Dosen juga ada yang nyambi jadi ojek. Karyawan ada yang nyambi jadi ojek. Betul ya, Pak ya? Nah, itu satu teknologi, Pak, merubah kehidupan paradigma, Pak. Betul kan? Nah, apalagi dengan kehadiran ojek online tadi, Pak. Pelaku-pelaku usaha kecil, Pak, yang tadinya enggak dilirik, di mana orang belanja serba ke mall, serba ke toko, betul kan? Nah, makan serba di restoran besar. Nah, hari ini Pak, UMKM itu laris Pak dengan GoFood-nya, dengan GrabFood-nya, betul kan? Nah, bahkan warteg pun bisa berjualan di mana pembelinya nggak hanya dari radius kilometer sekian, bahkan dari orang kantoran pun bisa beli mesen makanan tanpa dia harus keluar dari kantornya, betul ya? Nah, itu hidup Pak perekonomian gitu. Tapi satu sisi Pak, teknologi juga ada yang menenggelamkan sesuatu Pak, gitu. Contohnya apa? Nih zaman 90-an Pak. Masih ingat Pak Kodak Film, Fuji Film. Itu Pak. Mau jalan-jalan beli film dulu ya Pak. Film dulu ya. Asa 100, Asa 400, betul ya? Ya, Pak. Betul, Kalau saya setuju. dulu ke Ragunan beli filmnya dulu, foto-foto, nyuci ke Kodak Film, direndam air keras, jadi. Betul kan Pak ya? Betul. Betul, Pak. Oh, laris. Ah. Sekarang pelang-pelangnya masih ada Pak di ruko-ruko, Fuji Film, Kodak Film, gitu ya. Nah, anak kita sekarang Pak, kelahiran 2000 sekian itu belum tentu tahu. Dulu itu moto-moto masih beli film dulu Pak, gitu kan. Nah, ada telepon koin, ada pager, gitu kan. Nah, berarti kan bisnis itu mati Pak, kehadiran teknologi tadi, betul kan? Kemampuan smartphone yang punya kamera luar biasa, gitu ya. Sekarang orang serba pakai HP untuk mendokumentasikan sesuatu, betul kan? Nah, ada yang mati karena itu, gitu kan. Dan banyak juga pengusaha-pengusaha resto yang enggak upgrade teknologi, perusahaan besar juga mati, Pak, kalau ketika enggak upgrade teknologi. Nah, ini ekstrimnya, Pak, ekstrimnya terkait aplikasi micet yang disebutkan tadi oleh Pak siapa tuh, Pak Dopri. Jangan salah, Pak, ya, petugas menggerebek sana sini, pusat prostitusi di bawah jembatan digerebek, betul kan? Oke. Pusat prostitusi di pasar ini digerebek, di Tanah Abang digerebek. Jangan salah. Mereka udah pakai teknologi, Pak. Betul kan? Ada proses yang saling menguntungkan, Pak, gitu. Pemesanannya lewat online. Salah satunya micet tadi, Pak, ya. Untuk mencari jodoh singkat, jodoh semalam, ya begitu ya. Oke. Diantar oleh siapa, Pak? Oleh aplikasi ojek tadi secara online, betul kan? Pelakunya diam di tempat, pemesannya diam di tempat, ada kendaraan yang menjemput, ketemulah di satu tempat, Pak, gitu kan? Nah, ini susah diusut, kan gitu ya? Nah, waspada juga kemampuan teknologi WhatsApp sekarang dengan video call, gitu kan? Kan dulu mah dulu kita cuma berkirim pesan lewat surat. Berkembang bisa berkirim pesan lewat teks, SMS, betul ya, pager ya. Di HP lewat SMS. Sekarang bisa lewat WhatsApp. Berkembang lagi telepon lewat WhatsApp, Pak, gitu ya. Anak sekarang udah nggak mau telepon nggak pakai WhatsApp, Pak, gitu kan. Masih ada nggak yang telepon pakai GSM? Ada kalau umur-umur kayak kita nih, kayak Pasti, ya, Pak. kayak Pak Budi, Pak Nofri, Pak Rido, gitu ya, Pak siapa? Saya lihat dari wajah aja, Pak, di wajah-wajah mirip saya lah ya. Oke. Kalau kita Wilayah nggak ada sinyal, Pak, masih. Wilayah nggak ada sinyal internet, Pak, masih pakai ini masih GSM, ya. masih GSM ya, betul ya, Iya. masih telepon ya, betul, untuk wilayah tertentu. Oke, betul Pak. Nanti saya kasih bayangan Pak ke depannya kayak apa tuh, gitu ya.
Untuk daerah-daerah tertinggal tertentu masih kirim pesan, Pak. Video call itu belum maksimal lah, gitu ya. Tapi percaya satu hal, Pak. Mereka akan sempurna pada akhirnya nanti, Pak. Gitu ya. Kita sekarang berada di 4.0, gitu ya. Kan teknologi 4G, 5G di Jepang sudah masuk ke Society 5.0. Betul ya, Pak? Nah, pasti negara berlomba-lomba, Pak, memfasilitasi kemampuan teknologi internet. Betul ya, Pak? Nah, jadi saya mau kasih bayangan tadi, Pak, bahwa di kota-kota besar orang sudah males, udah enggan menelepon lewat GSM. Mereka masih pakai mengandalkan lewat WhatsApp, gitu ya. Karena satu siklus dengan paket data. Tapi di wilayah tertentu mereka masih pakai GSM. Oke. Nah, seiring waktu, Pak, bahwa pemerintah akan dituntut mengadakan internet dari pusat kota sampai daerah terpencil. Dan mungkin itu akan tercipta pada tahun tertentu lah, gitu ya. Nah, di posisi itu bisa jadi orang kalau udah nelpon itu sudah pakainya paket data, Pak. Ketika distribusi internet sudah tersebar merata di berbagai daerah. Betul ya? Oke. Nah, itu bayangan saya, Pak. Ilustrasi mindset. Saya mau kasih bayangan dulu bahwa yang mau kita bahas ini tentang arsitektur dan organisasi komputer. Gitu ya. Benda seperti apa itu yang mau kita bahas ke depan. Tetapi mindsetnya kita sepakat dulu, Pak. Bahwa ternyata teknologi bisa merubah sesuatu, membesarkan sesuatu, bisa mematikan sesuatu juga. Gitu ya. Nah, mungkin ke depan saya akan bahas terkait dengan tahapan perkembangan komputer, bagaimana arsitektur komputer, dan sebagainya. Oke, gitu ya. Nah, sampai di sini, Pak. Jam 6.45 saya mau sudahi, karena teman-teman nanti kan jam 7 harus online lagi ya. Oke, silakan Pak di chat, kirim namanya aja dulu, tulis nama di chat. Ya, habis itu saya minta mohon teman-teman kalau mau bisa open cam karena saya mau ngambil sesi foto gitu ya. Oke, jadi mahasiswanya baik-baik ini open cam, saya foto buat laporan kegiatan ke akademik, Pak. Sehat ya Pak Endar ya. Alhamdulillah. Bu Mayang, saya mau nanya nih, Bu Mayang, Mayang Putri, Ibu Mayang kelahiran tahun berapa, Bu? Tahun 2006, Pak. Pak, jauh bener sama Pak Endar nih. Saya kelahiran Mayang. tahun 2005, Pak, saya. 2005, saya 2007 sih Pak gitu ya. 2006, saya lihat lagi nih siapa lagi ya mana. Ya udah Bu Mayang 2006. Bu Mayang ngerasain telepon umum nggak Bu Mayang? Mayang Putri? Enggak, Pak. Enggak ya. Belum pernah. Ya. Mungkin Putri ngelihat telepon umum itu kayak benda purba ya. Tenang aja, makhluk purbanya masih hidup sekarang. Saya ini makhluk purbanya lah. Kalau Pak dosen dulu masih pakai telepon umum yang koinnya dikasih benang ya, Pak dosen? Iya betul. Jadi itu Kalau Pak saya saya dari kasih tahun ilustrasi. kemudian. Jadi Putri gitu ya. Putri ini orang-orang kelahiran 2000 Pak. Ya, bisa jadi ketika Putri punya anak, punya cucu, mesin ATM yang kita lihat sekarang itu akan menjadi benda aneh di zaman cucu-cucunya Putri nanti, gitu ya. Masa ia ngambil duit pakai mesin ATM segede itu gitu ya. Karena saat itu semuanya serba QR code, Pak. Serba transfer, gitu ya. Udah nggak ada. Sekarang mesin ATM itu masih wajar, Pak. Sekarang mesin ATM BCA Mandiri masih wajar. Tapi di zaman anak cucu kita nanti, anak cucu Putri nanti, mesin ATM itu menjadi benda aneh seperti kotak pos yang hari ini kita lihat, Pak. Betul ya? Nah, itu the future technology. Gitu baik teman-teman ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Putri semangat ya, jangan takut sama bapak-bapak ini. Masih ada saya yang muda gitu ya. Tenang aja, kita sebaya lah gitu ya. Oke. Sebaya. Menang banyak kita, Pak. Iya, iya. Oke, jadi gitu Pak ya. Saya kesimpulannya kita bawa santai aja. Terus pertemuan kita jam 5 itu bukan mengajari Pak, tapi kita ngobrol, diskusi gitu ya. Karena sebenarnya saya takut nih dengan Pak Nopri, Pak Rido, Pak Budi, Pak siapa nih ya? Oke. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan?
open cam saya ambil dulu 3 sesi Pak, karena ini sampai 3 halaman ini zoomnya Pak ya. Oke, siap ya, berikan senyum terbaik ya. Kalau nggak bisa senyum, paksain aja Pak bisa senyum ya. Oke, 1, 2, 3. Tunggu dulu Pak, foto pertama. Oke, saya geser yang kedua. 1, 2, 3. Oke. Yang keempat, ketiga Pak ya. 1, 2, 3. Oke. Saya mau ngeliat adik-adik nih. Tadi selain Putri ada lagi nggak? Banyak sih sebenarnya. Besok kita ngobrol lagi lah. Baik, terima kasih teman-teman semua ya. Gimana? Saya sebelum mengakhiri saya minta kesepakatan dulu kepada sesepuh nih. Gimana? Kita mau udahan ngasih break buat teman-teman buat jam 7 atau mau lanjut? Udahan Break, aja, Pak, Pak. break. Udahan pun Udahan boleh, aja Pak. ya, sudahan ya. Oke, Ya. besok juga sama lah. Ketika Ya. maghrib saya tanya lagi, gitu ya. Baik, terima kasih ya teman-teman ya. Mohon maaf atas keterlambatan hari ini dan mohon maaf juga kemarin saya sempat miss jadwal. Nah, pengganti yang Selasa kemarin saya udah diskusikan ke akademik. Mungkin akan diganti hari Sabtu. Tapi kalaupun terjadi pengganti, jangan dianggap beban lah ya. Yang bisa masuk silakan masuk, gitu ya. Nah, absennya masih saya dispensasi, gitu ya. Ya, Oke. Pak. Jadi saya ingin menekankan Pak. sebenarnya takutlah nggak masuk karena kehilangan ilmu, bukan karena absen, Pak. Gitu ya. Saya di sini udah garansi absen tenang, Pak. Saya anggap hadir, gitu ya. Karena saya juga nggak mau ngabisin waktu manggilin satu-satu 70 orang nih. Dido, ini akhirnya setengah jam habis buat manggil doang, gitu ya. Udah absen saya garansi, Pak. Oke. Cuma masalahnya Alhamdulillah. ya udah jangan sampai takut hadir itu karena ngejar absen, tapi hadirlah karena takut nggak ketemu Pak Jun, Wah. karena nanti nggak punya semangat hidup gitu Pak kan. Setuju, Pak. Nah, Setuju, Pak. nggak ketemu Pak Jun kayak gitulah. Wah, gua kalau nggak ketemu Pak Jun kayaknya gimana ya, hidup ini nggak seru kan begitu Pak. Nah itulah Kangen Pak Jun jadinya. kangen ya. Oke, gitu Pak ya. Terima kasih ya Pak. Sampai ketemu Pak. minggu depan Pak. Terima Oke. kasih banyak, Pak. Nah, kita lanjut di grup WhatsApp lah kalau mau WA. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Selamat sore, Pak. Mas Siap, malam. sore Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Sultan belum mandi, Sultan mandi. Tuh, ada yang belum mandi kan? Weh. Mulutnya. Banyak Terima di sini kasih, belum mandi Pak. semua kayaknya nih. Kan pulang kerja semua kayaknya nih. Izin saya tutup ya Pak, khawatir dosen berikutnya mau make ya. Oke. Siap. Oke, Pak. Siap, Pak. Siap. Oke.